Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali di News from the Future bersama saya Rara Sihaan dan Refiller Lady. Di hari yang spesial ini kita akan membahas mengenai nubuatan dan pesan Tuhan di bulan Adar. Jadi di bulan ini kita masih tetap yang namanya bulan Adar, namun ini adalah bulan Adar bagian kedua. Saudara, tema besar dari Adar 2 adalah The Month of Increasing the Joy. Inilah bulan di mana sukacita kita akan berlimpah-limpah dan bertambah-tambah. Loh, mungkin ada yang bertanya, kok masih bulan Adar hari ini? Bulan lalu bulan Adar, sekarang bulan Adar. Saya akan bahas saudara, karena kita sedang memasuki yang namanya The Leaping Year. Apa itu The Leaping Year? Kalender Yahudi dihitung melalui sirkulasi bulan dan bukan matahari seperti Masehi. Kalau kita Masehi itu matahari. Dan perhitungan Yahudi ditentukan dari zaman Musa untuk bulan pertama setiap tahun harus ada dan memasuki musim semi. Nah saudara, agar kalender itu selaras, maka di beberapa tahun ada disebut leaping year, di mana di tahun ini Adar akan dibagi menjadi dua. Supaya itu sama, selaras semua, dibagi jadi dua, yaitu Adar 1 dan Adar 2. Bulan lalu apakah Bapak Ibu sudah nonton pewahyuannya di Adar 1 dan sekarang kita masuk bulan Adar 2. Pertanyaannya, apa perbedaan yang signifikan dari Adar 1 dan Adar 2? Saudara, kita akan bahas. Seperti Bapak Ibu tahu, seperti induk burung atau ayam, di mana waktu mereka mengeluarkan telur, mereka akan mengerami telur-telur tersebut sampai di suatu masa telur-telur itu menetas. Gak mungkin kan burung itu bertelur langsung menetas. Dia harus mengerami telurnya tersebut. Nah demikian Adar 1 itu di mana kita mengerami semua janji-janji Tuhan. Tetapi di Adar 2 di bulan ini janji Tuhan itu akan mulai menetas buat setiap hidup kita. Amin saudara. Kita harus tangkap dengan iman. Kita harus percaya bahwa apa yang kita rami, apa yang kita percaya di hati kita itu akan segera digenapi dan menetas dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, Adar 2 jugalah di extension time buat setiap kita. Kalau kita belum terima janji Tuhan, pengenapan janji Tuhan, jangan kau bersedih, jangan kau menjadi lemah, jangan kau kecewa kepada Tuhan. Tetapi kita percaya ada waktu yang sudah Tuhan tetapkan, ada kairos dan momentum yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Kalau kita belum mengalami apa yang Tuhan janjikan dan belum finish dalam mempersiapkan bulan baru, maka percaya di bulan ini ada golden opportunity, ada kesempatan emas buat setiap kita untuk kita memenangkan pertempuran yang belum kita menangkan sebelumnya. Haleluya. Saudara, kita akan bahas Adar 2 ini berbicara increasing joy. Rabi Israel berkata, Bapak Ibu ingat tentang pewahyuan bulan Av, di situ tentang bulan yang dimana ada banyak kehancuran, banyak pergumulan buat bangsa Israel. Jika di bulan Av datang, bulan Av itu datang, sukacita itu tersembunyi dari bangsa Israel. Tapi kalau Adar datang, bulan sekarang datang, itu artinya sukacita akan bertambah dan akan berlimpah-limpah dalam setiap hidup kita. Adar adalah bulan di mana kita akan merayakan dan berpesta karena Tuhan mengingat kita dan Tuhan membuat musuh kita dilupakan oleh dunia. Wow, amin saudara. Jika ada Adar 2, maka pesta Purim diadakan di Adar 2. Jadi kalau dalam satu tahun itu Adarnya hanya satu kali, itu pesta Purimnya di Adar tersebut. Tapi kalau Adar 1 dan Adar 2, artinya pesta Purimnya dilaksanakan di Adar kedua. Jadi Bapak Ibu bersiap-siap, di bulan ini kita akan merayakan Purim. Artinya bahwa masa penantian akan berakhir dan kita akan memasuki masa perayaan. Tuhan akan ubah setiap duka cita kita jadi sukacita, dan Tuhan ubah ratap kita jadi tari-tarian di dalam nama Tuhan Yesus. Ada 4 divine mandat in Adar 2. Ada 4 mandat ilahi yang Tuhan berikan di Adar 2 ini. Yang pertama adalah parashat shekalim, yaitu orang Yahudi harus membaca Torah yang menjelaskan bahwa orang Israel harus membayar setengah shikal untuk dipersembahkan untuk pembangunan bait Allah. Artinya di bulan ini kita harus menabur, kita harus memberikan benih-benih persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya parashat syakor. Orang Yahudi harus membaca tentang apa yang orang Amalek telah lakukan kepada Bani Yahudi. Kita baca kitab-kitab yang berisi tentang bangsa Amalek yang menyerang Yahudi dan kita berdoa biar kemenangan itu yang terjadi. Kita lihat apa strategi dari Amalek dan kita jangan mau terjebak dan jangan sampai ada celah yang terbuka dalam hidup kita. Selanjutnya parashat para. Orang Israel membaca tentang pentahiran sebelum memasuki bait Allah. Di bulan ini kita sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kita. Minta Tuhan baharui, minta Tuhan bersihkan hari demi hari untuk kita layak, untuk kita semakin dikuduskan, disucikan, untuk kita berjumpa dengan hadirat Tuhan. Selanjutnya parashat Hahodes. Orang Israel akan membaca tentang bacaan awal bulan baru yang dibaca untuk mempersiapkan musim semi
yaitu bulan Nisan. Kita baca banyak kitab Esar, kita baca kitab Mazmur, bacaan-bacaan di bulan baru, kita persiapkan diri kita dengan revelation, dengan nubuatan, dengan firman Tuhan. Haleluya. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai suku Amalek. Adalah bangsa Amalek, saudara. Karena di bulan ini saudara harus berwaspada. Di bulan Adar 2, di bulan ini yang harus kita waspadai adalah spirit Amalek. Spirit Amalek seperti apa, saudara? Amalek adalah musuh pertama orang Israel setelah Israel keluar dari Mesir. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan, dari penjajahan, musuh pertama yang menyerang itu adalah bangsa Amalek. Artinya apa? Kalau engkau sudah dibebaskan, engkau sudah mengalami kemenangan, hati-hati Amalek masih berusaha mau memerangi setiap anak-anak Tuhan. Amalek juga ada berbicara apa, saudara? Tanpa ada sebuah perseteruan, Amalek menyerang Israel yang alasan hati mereka adalah mereka tidak suka kemerdekaan Israel. Akan ada orang-orang yang jealous, orang-orang yang iri, orang-orang yang mau mencuri kemerdekaan anak-anak Tuhan. Orang-orang atau spirit-spirit yang mengendalikan orang-orang di sekitarmu atau di mana pun kau berada untuk mengancam atau untuk mengambil kemerdekaan yang kita punya, kita tolak di dalam nama Yesus. Amalek menyerang secara tiba-tiba di pertengahan jalan. Kita harus hati-hati, kita berdoa tidak ada pemotongan jalur hidup, tidak ada pemotongan destiny. Bahwa setiap hidup kita dan keluarga kita akan finish strong, kita akan hidup dan tidak akan mati dan menceritakan kemuliaan Tuhan. Amalek juga berbicara amoral. Hati-hati segala sesuatu yang amoral, tentang perzinahan, tentang banyak dalam pemberontakan, segala sesuatu yang amoral, kejahatan-kejahatan harus kita waspadai. Jangan kita masuk dalam dosa yang sama, jangan kita akhirnya tertipu dengan dosa-dosa yang amoral. Dan kita tolak, kebas, kita minta kekudusan Tuhan dan darah Yesus yang melayakan kita dan membuat kita menang dari setiap keamoralan. Selanjutnya Amalek dari Gematria 240 yang sama dengan Syafek dan Dab atau Dab. Dab itu ragu. Hati-hati di bulan ini iblis berusaha menghambat doa-doamu dengan cara apa? Memberikan keraguan, memberikan kau bertanya-tanya, kecewa sama janji Tuhan. Kau bingung kenapa belum digenapi, kenapa jawaban doa belum datang. Hati-hati dengan keraguan-raguan. Karena Amalek itu berbicara tentang ragu. Ingat, semakin kita ragu, semakin kau ragu, semakin sulit penggenapan janji Tuhan terjadi. Tapi biar kita punya iman yang semakin kuat dan selalu percaya bahwa janji Tuhan pasti genapi dalam setiap hidup kita. Amalek juga dari kata Amlak atau people that lick atau blood sucker. Hati-hati saudara, Amalek itu bekerja diam-diam tapi dia menghisap darah itu dalam tanda kutip, dia menghisap energi kita. Orang-orang yang membuat kita lemes, buat kita down, buat kita hopeless, perkataannya bukan menguatkan malah bikin kita down, bikin kita jatuh. Hati-hati, itu spirit Amalek yang berusaha menghisap setiap energi, yang membuat lemes, yang membuat kita nggak bertenaga, yang membuat kita akhirnya kehilangan fokus kita. Hati-hati saudara. Selanjutnya Saul tidak mentaati Tuhan dan akhirnya gagal karena Raja Agag dari Amalek, spirit of compromise. Saul kenapa akhirnya dia gagal dan ditolak oleh Tuhan? Karena dia kompromi, yang harusnya dia habiskan seluruh Amalek, tapi dia kompromi kepada Raja Agag dari Amalek. Sehingga apa? Tuhan marah dan Tuhan akhirnya mencabut perkenanannya daripada Saul. Hati-hati saudara dengan spirit kompromi. Kalau memang Tuhan sudah suruh A, lakukan A. Tepat seperti apa yang Tuhan mau, tuntaskan seperti apa yang Tuhan mau. Selanjutnya terakhir Haman adalah orang Amalek, saudara. Dan Hitler kalau kita tahu seperti kisah dulu waktu dia masih pemimpin Jerman, di mana dia melakukan genosida kepada bangsa Yahudi, sama seperti Haman di kitab Ester, dia mau melakukan pembantaian massal kepada orang-orang Yahudi. Artinya Haman itu adalah orang Amalek. Hitler juga berbicara tentang Haman yang modern. So hati-hati Amalek tentang spirit pembinasaan, spirit yang mau menghancurkan, yang mau habiskan kegerakan, yang mau habiskan anak-anak Tuhan. Kita tolak, kebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita udah tahu ciri-ciri musuh kita di bulan Adar 2 ini. This is the time to finish the Amalek. Ini waktunya to defeat the Amalek. Ini waktunya kita mengalahkan semua spirit Amalek di dalam nama Yesus. Amin saudara. Karena Saul, Bapak Ibu ingat kisahnya, karena Saul ada benih Amalek yang tersisa yaitu Haman. Jadi Haman itu keturunan Raja Agag, keturunan orang Amalek, sehingga Haman itu dikuasai kepahitan dan roh Amalek berniat menghabisi seluruh kaum Yahudi. Maka Haman membuat tiang gantungan, tiang sula untuk membantai Yahudi. Tetapi di bulan Adar ini terjadi pembalikan keadaan, yaitu pembantaian berubah menjadi perayaan. Tetapi bukan hanya pembalikan keadaan pembantaian jadi perayaan, tapi di saat yang sama Haman dan keluarganya dibinasakan. Adar, percayalah di musim ini waktunya Amalek dituntaskan dalam setiap hidup kita. Apapun yang tadi ciri-cirinya musuh-musuh kita yang seperti spirit Amalek itu, bulan ini Tuhan akan menghancurkan semua musuh kita dan kita akan menuntaskan apa yang belum tuntas. Tuhan akan mengalahkan setiap musuh kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Dan ketika Amalek sudah dikalahkan, musuh-musuh kita sudah dikalahkan, ini waktunya kita terima sukacita yang berlimpah-limpah. We will receive the increasing the joy in Adar di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah waktunya kita memeluk setiap identitas kita yang baru. Ingat kisah Esther dari Hadasa, dia menjadi Esther. Kita harus terima identitas kita bahwa kita anak raja, kita adalah orang-orang yang diberi kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini waktunya purging and purifying time. Ini waktunya dipangkas, dibersihkan, dimurnikan dari apapun yang menghambat kita menuju kehendak Tuhan. Apapun yang menghambat panggilan Tuhan atas hidup kita, Tuhan akan purging, Tuhan akan purifying. Amin saudara, dibersihkan, dipangkas dan dimurnikan. Ini waktunya kita harus remember our purpose and part in such time as this. Ini waktunya kita harus mengingat kembali apa panggilan hidupmu, apa tujuan hidupmu, untuk apa engkau ada di tempat ini, di kotamu, di gereja, di pekerjaanmu, di keluargamu. Kau harus tahu kembali apa tujuan Tuhan menempatkanmu di posisimu hari ini. Dan juga ini hari-hari di mana kita seeking the favor of the Lord before the favor of King. Ini waktunya sebelum kita minta perkenanan raja, kita harus minta perkenanan Tuhan kita. Sebelum kita masuk perkenanan manusia, sebelum kita minta perkenanan manusia, kita harus minta perkenanan raja. Esther gak akan mungkin dia terima perkenanan raja kalau Tuhan tidak berkenan atas hidupnya. Dia menjadi gadis yang taat, dia gadis yang menuruti setiap protokol, dia gadis yang dibersihkan, diberi wangi-wangian, dan akhirnya perkenanan Tuhan turun. Dan ketika perkenanan Tuhan turun, maka perkenanan manusia akan mengikuti Esther. Haleluya. Dan selanjutnya kita harus be full and compassion and sharing your joy. Di bulan ini bukan hanya kita yang terima joy, bukannya kita terima sukacita, tapi kita harus membagikan sukacita itu. Kita harus sebarkan kebahagiaan itu. Ini waktunya kita banyak memberi, banyak menolong orang-orang susah, banyak menolong saudara-saudara kita. Amin saudara, karena ini Purim, the celebration of Purim. Pembalikan keadaan terjadi buat setiap hidup kita. Lalu apa prophetic action di bulan Adar ini? Apa yang harus kita lakukan, tindakan profetik di Purim ini? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Purim akan dirayakan tanggal 16 dan 17 Maret. Dan dalam seminggu ke depan, mari kita renungkan dan meditasikan kitab Esther. Banyak baca kitab Esther, renungkan dan deklarasikan sehingga itu menjadi rema buat setiap hidup kita. Dan apalagi harus kita lakukan? Semua yang menjadi stronghold dan musuh kita, coret itu dan lenyapkan dari kehidupan kita. Stronghold apapun yang mengikat kita, musuh-musuh kita, Amalek dalam hidup kita, Haman dalam hidup kita, kita harus coret dari setiap kehidupan kita. Minta tangan Tuhan yang perkasa yang berperang buat setiap hidup kita. Dan selanjutnya apa saudara, di Purim ini buat perayaan. Undang temanmu, mungkin keluargamu bersama-sama merayakan sukacita daripada Tuhan, merayakan pembalikan keadaan yang terjadi yang kita terima. Haleluya. Dan yang terakhir, bagikan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang gak mampu, orang-orang yang sedang sakit. Mulai bagikan berkat, bagikan sukacita, bagikan apa yang kita punya buat mereka-mereka yang terlupakan oleh dunia ini. Amin. Saudara terkasih Tuhan, let your joy be increased. Biarkan sukacitamu berlimpah-limpah dan bertambah-tambah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima semua agenda Tuhan, kehendak Tuhan jadi genap tuntas dalam setiap hidup kami dan keluarga kami. Dan kami tolak, kebas semua agenda si jahat, semua agenda kegelapan dibatalkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. To God be the glory. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya Rara Siahaan, The Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.